Oke baik, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari keseluruhan laga kemarin, sekitar ada 7 laga ya, semuanya masuk dari keseluruhan, memang sangat luar biasa. Dimana untuk laga malam hari ini cukup banyak laga, jadi saya akan membahas sekitar ada 11 laga ya. Mudah-mudahan sama baik seperti laga kemarin malam. Oke baik, di laga pertama saya membahas pertandingan dari Liga Austria. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Herberts menghadapi tim temu Laslin ya. Line up pemain ada 2 pemain tidak akan bermain untuk Laslin. Ini nampaknya laga pertama masih awal musim. Head-to-head terakhir Herberts menghadapi Laslin bertemu pada bulan 4 ya, kemenangan Laslin dengan skor 2-1. Jadi untuk laga ini cenderung berada di tuan rumah. Herberts menahan handicap. Oke, next selanjutnya kita pergi ke Turki Cup ya, Piala Super Turki. Ini final mempertemukan Galatasaray menghadapi Beşiktaş. Oke, untuk laga ini head-to-head terakhir Beşiktaş dan Galatasaray sempat bertemu pada bulan 3, di mana pada waktu itu kemenangan Galatasaray dengan skor 1-0 ya. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri cenderung berada di Beşiktaş menahan handicap. Oke, next selanjutnya di laga yang ketiga kita pergi ke pertandingan dari Liga Belgia. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Leuven menghadapi Genk ya. Dari line up pemain Leuven ada 2 pemain masih diragukan, sedangkan Genk sudah dipastikan ada 5 pemain mereka tidak akan bermain. Oke, untuk laga ini laga kedua, di mana di laga pertama kedua tim ini sama-sama bermain imbang ya, memperoleh 1 poin dari 1 laga. Untuk laga ini rekomen berada di tuan rumah Leuven menahan handicap. Oke, next berikutnya kita membahas pertandingan dari Portugal Super Cup ya, mempertemukan Sporting Lisbon menghadapi FC Porto. Untuk laga ini laga netral ya, head-to-head terakhir kedua tim sempat bertemu pada bulan 5, di mana pada waktu itu 90 menit berakhir di skor imbang 1-1. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri masih sangat baik berada di Porto menahan handicap. Oke, next berikutnya kita membahas pertandingan dari Liga Swiss. Liga Super Swiss mempertemukan tuan rumah Luzern menghadapi FC Sion. Ini nampaknya awal musim ya, memang awal musim laga ketiga untuk kedua tim. Dari peringkat sementara, Luzern berada di peringkat 9, sedangkan Sion ini berada di peringkat 2. Di laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga, yaitu Luzern mengepur handicap paling tinggi mencapai setengah handicap. Head-to-head terakhir pada bulan 3, kemenangan tuan rumah Luzern dengan skor 2-1. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar bisa berakhir di skor imbang. Rekomen berada di Sion menahan handicap. Oke, selanjutnya kita pergi ke Liga Denmark. Denmark Super Liga. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Midtjylland menghadapi Elfsborg ya. Dari line up pemain sudah dipastikan ada 2 pemain tidak akan bermain untuk tuan rumah Midtjylland. Dari peringkat sementara ini masih awal musim, kedua tim menjalani laga ketiga. Dari peringkat sementara tuan rumah Midtjylland peringkat 8, Elfsborg sudah di peringkat 7. Kedua tim hanya selisih 1 poin saja. Head-to-head terakhir kedua tim sempat bertemu pada bulan 1, kemenangan Elfsborg ditandang dengan skor 1-4. Untuk laga ini rekomen berada di Elfsborg menahan handicap untuk analisis skor di over goal. Oke, di laga yang ketujuh kita membahas pertandingan dari Liga Finland Veikkausliiga mempertemukan tuan rumah Lahti menghadapi HJK Helsinki. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Lahti berada di peringkat 12, zona merah juru kunci dari Liga Finland, sedangkan HJK ini berada di peringkat 1 ya. Oke, cukup menarik di laga ini, tapi handicap cukup rendah, jadi kita coba berada di Lahti menahan handicap, kemungkinan besar laga ini bisa selisih 1 gol. Oke, next berikutnya di laga Swedia Allsvenskan. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Brommapojkarna menghadapi Halmstad. Di laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga, yaitu Brommapojkarna mengepur handicap. Dari line up pemain ada 4 pemain sudah dipastikan tidak akan bermain untuk tuan rumah Brommapojkarna. Sedangkan Halmstad di laga ini hanya 1 pemain saja. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Brommapojkarna berada peringkat 9, sedangkan Halmstad berada di peringkat 10. Kedua tim ini memiliki poin yang sama, yaitu 21 poin. Head-to-head terakhir di mana pada waktu itu kemenangan Brommapojkarna ditandang dengan skor 2-0. Jadi untuk laga ini rekomen berada di Brommapojkarna mengepur handicap. Oke, next berikutnya masih di Liga Swedia Allsvenskan. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah GIF Göteborg menghadapi tim tamu Norrköping. Line up pemain, 1 pemain tidak akan bermain untuk tim tamu Norrköping. Dari peringkat sementara GIF Göteborg berada di peringkat 5 dengan meraih 28 poin dari 16 laga. Norrköping berada di peringkat 14 dengan meraih 17 poin dari 16 laga. Head-to-head terakhir kedua tim sudah sempat bertemu pada babak 4, kemenangan tuan rumah Norrköping dengan skor 1-0.
Untuk laga ini ada dua opsi, rekomen berada di Norrköping nah handicap untuk analisis skor di under goal. Kita pergi ke Liga Norway. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Bodo Glimt menghadapi Haugesund. Di laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga yaitu Bodo Glimt maupun handicap. Line up pemain ada 4 pemain akan bermain untuk tuan rumah Bodo Glimt, sedangkan Haugesund hanya 1 pemain saja. Pada peringkat sementara Bodo Glimt berada peringkat 1, sedangkan Haugesund berada peringkat 14. Peringkat sementara cukup jauh dari handicap, kita skip. Laga Bodo Glimt ini rekomen berada di over goal. Oke, next selanjutnya kita pergi ke pertandingan dari Bundesliga Jerman mempertemukan tuan rumah Schalke menghadapi Braunschweig ya. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri dari handicap rekomen berada di tim tamu Braunschweig, kemudian untuk analisis skor berada di under goal. Oke, baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian untuk bill lebih lanjut sian info di grup. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. I am empty.